Halo semuanya, kembali lagi di Scary Stories. Seorang wanita lajang yang ingin berkencan tanpa sengaja mengenal seorang pria yang menarik perhatiannya. Dalam waktu cepat, kedekatan di antara mereka pun terjadi. Namun, ada hal yang terlambat diketahui si wanita, dan itu dapat beresiko menghabisi nyawanya. Apa yang dirahasiakan pria itu? Langsung kita bahas. Ini dia alur cerita Fresh 2022 selengkapnya. Di awal cerita, kita diperkenalkan dengan seorang wanita bernama Noah yang sedang mempersiapkan dirinya untuk berkencan dengan seorang pria dari aplikasi online. Sebelum kencan, Noah sempat menelpon sahabat baiknya bernama Molly untuk memberitahukan kalau dia akan pergi berkencan dengan seorang pria meskipun Noah sendiri belum siap untuk kencannya itu. Dari panggilan itu, Molly memberikan support agar temannya ini bisa segera memiliki pacar. Singkatnya, Noah pun bertemu dengan pria tersebut yang bernama Chad di sebuah restoran Chinese food. Dari awal saja, Noah sudah tidak memiliki kecocokan dengan Chad. Terlebih lagi, Chad ini tidak bersedia membayar makanan di kencan pertama mereka dan malah memanfaatkan Noah untuk membayar makan malam itu. Dan hubungan mereka pun berakhir sebatas itu saja. Noah sedikit kesal melihat pria pelit tadi dan kembali jalan pulang. Keesokan harinya, Noah menceritakan semua tentang kencan sikat itu pada Molly sahabatnya pada saat mereka berada di kelas latihan tinju. Molly kemudian menghibur Noah, dan mereka pun tertawa bersama selayaknya sahabat dekat yang selalu bisa menghibur satu sama lain. Singkat cerita, Noah melanjutkan hari-harinya seperti biasa, melakukan pekerjaannya, dan sesekali dia memeriksa aplikasi jodoh yang dia pakai. Pada saat mau mempersiapkan makan malam, dia melihat isi kulkasnya kosong. Akhirnya dia pergi ke sebuah market untuk belanja bahan-bahan makanan di sana. Saat sedang memilih-milih sayuran segar di sana, Noah dikejutkan dengan sapaan seorang pria yang menawarkannya anggur hijau. Pria ini bernama Steve. Steve kemudian bercerita kalau anggur hijau sangat baik untuk kesehatan dan menawarkan Noah untuk mencobanya. Pembicaraan itu pun berakhir dengan tukar-tukaran nomor ponsel. Dan setelah itu Steve pun pergi. Seperti biasa, setiap kali ada hal yang baru, Noah akan menceritakannya kepada sahabatnya Molly. Molly sendiri merasa happy dan mendukung Noah jika dia bisa bertemu lagi dengan Steve nantinya. Sehabis pulang dari pertemuannya dengan Molly, Noah mendapatkan chat dari Steve yang mengajaknya ketemuan di suatu bar. Dengan mantap hati, Noah pun pergi ke bar itu dan bertemu dengan Steve. Sebelum melanjutkan percakapan, Noah pun memesan minuman dan ceri segar kepada seorang bartender bernama Paul, yang ternyata itu mantan pacarnya Molly. Steve menyukai pesanan Noah karena pilihannya untuk memesan buah ceri. Percakapan hangat pun dimulai, di mana Noah memperkenalkan dirinya dan begitu juga Steve. Steve mengaku kalau dia berasal dari Texas dan tinggal di kota ini karena profesinya sebagai dokter bedah plastik. Mendengar hal ini, Noah merasa terkesan, sekaligus menjadi canggung. Walaupun begitu, pembicaraan mereka semakin hangat, dan mereka saling mengagumi satu sama lain. Mereka pun mulai mabuk dan semakin dekat. Noah juga menanyakan apakah Steve memiliki akun media sosial atau semacamnya. Tapi Steve mengaku kalau dia tidak memiliki sosial media apapun dan merasa lebih nyaman tanpa itu semua. Noah semakin merasa cocok dengan Steve. Setelah selesai menghabiskan waktu di bar itu, Noah dan Steve bermaksud untuk kembali ke rumah masing-masing. Tapi karena kecocokan tadi, mereka pun mengurungkan niatnya. Mereka berdua pun menghabiskan malam yang indah bersama di mabuk asmara, dan Noah merasa sangat nyaman bersama Steve. Pagi harinya, Noah sempat mengambil foto Steve saat tidur. Kemudian Steve bangun, dan Noah pun izin untuk pergi mandi. Saat di kamar mandi, Noah sempat menceritakan tentang pengalaman malam indahnya itu kepada Molly. Molly sempat meminta akun Instagram milik Steve, tapi Noah bilang kalau Steve tidak memiliki sosial media sama sekali, karena dia seorang dokter bedah. Molly to the point bilang kalau itu sedikit aneh, dan Noah harus lebih berhati-hati dengan pria semacam itu. Noah merasa peringatan itu hanya candaan temannya saja. Pada saat makan malam, Noah menawarkan Steve makanan favoritnya, yaitu iga sapi panggang. Tapi Steve menolak dan bilang kalau dia tidak memakan hewan. Sejenak Noah merasa sedikit canggung dan merasa tidak enak dengan Steve. Tapi Steve berusaha menghibur Noah dan memintanya untuk menghabiskan makanan favoritnya itu. Steve bertanya, apakah Noah menceritakan tentang dirinya pada seseorang? Noah pun mengakui kalau dia menceritakan tentang Steve pada sahabatnya Molly.
Steve merasa tidak keberatan, dan kemudian mereka kembali bersenang-senang. Okay. I want to see those moves. Get in the center here. Selesai berdansa, Steve langsung meminta Noah untuk ikut bersamanya ke suatu tempat untuk liburan panjang. Noah pun dengan yakin mengiyakan hal itu. Keesokan harinya sebelum pergi, Noah sempat menceritakan tentang rencananya kepada Molly mengenai ajakan Steve. Noah lalu mengirimkan foto Steve yang diambilnya pagi lalu, dan Molly berpendapat kalau pria itu kelihatan manis. Tapi entah kenapa Molly memiliki firasat yang kurang baik. Tapi, dia tetap mendukung keinginan Noah untuk pergi bersama Steve. Hari yang ditunggu pun tiba. Noah sangat bersemangat untuk pergi liburan bersama Steve. Tapi sebelum berangkat, Steve bilang kalau ada masalah lalu lintas untuk menuju tempat liburan yang mereka mau. Karena itu, Steve bilang kalau mereka akan pergi ke salah satu rumahnya yang lain, dan akan berangkat ke kota tujuan mereka berlibur keesokan harinya. Dan seperti biasa, Noah mengiyakan kata-kata Steve. Dalam perjalanan, Noah coba mengirim chat WhatsApp ke Molly tentang tempat tujuan mereka. Tapi, sinyal di daerah itu sangat buruk. Steve bilang kalau nanti setelah sampai di rumahnya, sinyal ponsel Noah akan membaik. Singkat cerita, mereka pun tiba di rumah Steve di hari yang sudah larut. Rumah Steve sendiri terletak terpencil di daerah tengah-tengah hutan. Saat memasuki rumah Steve, Noah sedikit bingung dengan kondisi rumah Steve yang terlihat sedikit berbeda dengan rumah pada umumnya. Perhatian Noah tertuju ke sebuah lukisan abstrak di salah satu sudut ruangan, dan saat dia ingin menyentuh lukisan itu, Steve memanggilnya dan menawarkan minuman pada Noah. Noah pun meminum minuman racikan dari Steve. Tidak lama kemudian, pandangan Noah mulai kabur dan mulai berat dalam mabuknya. Saat siuman dari pingsannya, Noah melihat kalau Steve sedang duduk memandanginya. Di saat bersamaan, dia menyadari kalau tangannya telah terikat oleh rantai. Awalnya, Noah tidak percaya hal ini akan dilakukan Steve. Kemudian dia pun sadar kalau ada sesuatu hal yang tidak beres di diri Steve. Why don't you just try to... Don't. Noah. Oh my God. Steve pun akhirnya memberitahu kebenaran yang mengejutkan kepada Noah. Steve bilang kalau dia akan menjual daging tubuh Noah, bahkan sampai rambut dan hal-hal lain dari tubuhnya. Pihak-pihak tertentu sangat menyukai daging manusia dan akan membayar mahal kepada Steve. Tapi Steve juga bilang kalau selama Noah tidak bertingkah, maka Steve akan menjaganya dan tidak akan membunuhnya. Tapi dia akan tetap menjual daging tubuh Noah secara bertahap karena semakin segar dagingnya, semakin mahal harganya. Mendengar hal ini, Noah pun panik. Di sisi lain, Molly yang merasa khawatir kembali mengirim chat kepada Noah. Ternyata ada balasan pesan dari Noah tentang liburan mereka di kota Cottage Grove dan beberapa foto lokasi tersebut. Sementara Noah sendiri terjebak di rumah Steve dan terus menjerit-jerit meminta pertolongan. Tiba-tiba, Noah mendengar suara seorang wanita di balik tembok. Wanita itu mengaku bernama Penny dan mengalami nasib yang sama seperti Noah yang dijebak oleh Steve. Penny menjelaskan kalau dia akan dimakan oleh Steve secara perlahan. Noah kembali bertanya mengenai sudah berapa lama Penny berada di situ dan kenapa keluarganya tidak mencari Penny. Penny kemudian bilang kalau dia tidak memiliki keluarga dan tidak akan ada orang yang mencarinya. Seketika Noah sadar kalau dia juga tidak memiliki keluarga dan dia menjadi sasaran empuk dari Steve saat pertama kali bertemu di market itu. Di sisi lain, Molly yang berada di kantor berusaha mencari informasi mengenai Dr. Steve sembari chattingan sama Noah. Tapi yang anehnya, Molly sama sekali tidak menemukan foto yang mirip dengan Steve. Kemudian dia mengecek foto yang dikirim di dalam chatnya bersama Noah. Dan Molly menemukan fakta yang mengejutkan tentang tempat lokasi dari foto yang diceknya itu. Di sisi lain, Steve sedang bersiap-siap untuk memulai aksinya. Dengan sepotong paha dari kaki manusia dan meletakkan sebuah foto bertuliskan nama Melissa. Setelah selesai berkemas dengan paket berisi potongan daging manusia itu, dia pun mengirim pesan kepada kurir untuk datang dan membawanya ke sebuah mobil. Sementara Noah sendiri masih merasa terpuruk. Dia menolak makanan pemberian Steve. Noah lalu tiba-tiba bilang ke Steve kalau dia ingin mandi. Dan Steve pun menyetujuinya dengan syarat kalau Noah harus menurut.
Steve pun membawa Noah menuju ke arah kamar mandi, tapi entah apa yang ada dalam pikiran Noah hingga dia memberontak. Ketika siuman, Noah sudah berada di sebuah kamar operasi, dan tanpa daya, dia bertanya pada Steve apa yang sedang dia lakukan. Steve yang gila ini lalu bilang kalau dia akan memotong bagian bokong Noah sebagai konsekuensi karena memberontak dirinya. Dan hal itu benar-benar dilakukan Steve. Molly yang curiga kalau yang balas chatnya bukan Noah, mendatangi bartender tempat Steve dan Noah bertemu. Molly berusaha memujuk Paul untuk membantunya memberikan informasi mengenai nama belakang Steve yang mungkin saja ada di situ ketika Steve menggunakan debit di bar itu. Paul pun tidak bisa berjanji dan bilang kalau dia akan mengusahakannya. Sementara itu kondisi pasca operasi yang dilakukan Noah membuatnya tidak bisa berjalan dan harus merangkak. Dia pun menceritakan apa yang dia alami kepada Penny. Noah merasa tidak percaya kalau dia bisa berhubungan intim dengan seorang psikopat seperti itu. Saat Noah berkata demikian, Penny menyambut dengan bilang kalau semua wanita yang dijadikan korbannya tidak pernah sampai tidur dengan Steve. Kembali ke Molly, akhirnya dia mendapatkan informasi tambahan dari Paul. Dia pun mencari informasi tentang Steve dan menemukan fakta serta beberapa foto Steve yang terlihat sudah berkeluarga. Sementara di rumah Steve, Noah sudah sedikit pulih dari operasi yang dilaluinya. Di pagi harinya, seperti dugaan Molly, dia berhasil menemukan rumah di mana istri dan anak-anak Steve tinggal. Noah yang mulai pulih pagi itu sedang membaca-baca majalah. Tiba-tiba Steve masuk dan memberikannya segelas cherry, lalu duduk dan berbicara tentang operasi yang dia lakukan dari jam 2 pagi tadi. Lalu Steve pun pergi meninggalkan Noah karena Noah tidak meresponnya. Dia kemudian melanjutkan membaca majalah tadi. Tiba-tiba, Noah menyadari ada sebuah tulisan tangan yang berbunyi, "Jika kau membaca ini, berarti dia menyukaimu. Manfaatkan hal itu." Di bar, Paul mendapatkan chat dari Molly yang memintanya untuk datang ke lokasi yang dia kirimkan jika terjadi sesuatu padanya. Molly sendiri memberanikan diri untuk pergi ke rumah istri Steve. Molly lalu berusaha menjelaskan kalau dia ingin mencari informasi tentang temannya, yaitu Noah, yang telah bersama Steve untuk terakhir kalinya. Kembali ke Noah dan Steve. Noah terlihat mulai menstabilkan dirinya di depan Steve. Noah kemudian bertanya dengan dingin, bagaimana rasa daging manusia? Kemudian Steve bilang, itu enak sekali jika diolah dengan benar. Noah kembali bersikap cuek dan membuat Steve sedikit kesal. Sementara itu, Molly pun duduk di ruang tamu bersama istri Steve. Istrinya bilang tidak mungkin Steve kemanapun, karena dia selalu melihatnya setiap pagi sebelum bekerja. Ini membuat Molly merasa semakin bingung. Tiba-tiba, bel rumahnya berbunyi, dan Steve pun sampai. Molly bertanya padanya, apakah dia Steve atau bukan? Tapi di sini Steve mengaku sebagai Brandon. Molly lalu izin untuk pamit pulang, karena dia sudah salah sangka. Namun saat dia mau pulang, dia masih merasa ada hal yang janggal. Oh, it's you. Well, you shouldn't have done that. Steve kembali menemui Noah dan memberikannya sebungkus pakaian, lalu mengajaknya untuk makan malam dengan menu daging manusia. Di rumah, istri Steve sedang beres-beres. Lalu tidak lama kemudian Steve datang dan bertanya tentang anak-anak mereka. Dia juga bilang kalau dia akan pulang terlambat besok karena banyak urusan penting. Ternyata istri Steve ini juga merupakan salah satu korban dari Steve. Keesokan harinya, Steve pun bersiap-siap untuk acara makan malamnya bersama Noah. Dia pun pergi ke sebuah ruangan, di mana di situ berjejer potongan-potongan tubuh manusia segar. Acara makan malam pun tiba. Noah pun mulai bertanya sejak kapan dia mulai memakan daging manusia. Steve menjelaskan, dia sudah memulai makan daging manusia dari usia 19 tahun dan memulai bisnis penjualan daging ini dengan mencari komunitas tertentu penyuka daging manusia. Steve pun lalu menyodorkan sepiring makanan yang sudah jelas terbuat dari daging manusia juga. Dengan ragu bercampur rasa takut, Noah pun dengan terpaksa memakan sajian itu. Steve lalu memberitahu Noah kalau itu adalah daging dari seorang wanita bernama Hope. Setelah selesai makan, Steve lalu mengembalikan Noah ke dalam ruang tahanannya. Steve lalu menuju sebuah ruangan lain. Dia lalu membawa seorang wanita lain untuk dipotong dagingnya.
yang ternyata itu adalah Molly. Sementara di ruangan Noah, dia berusaha memuntahkan apa yang dimakan sebelumnya. Penny lalu memanggil Noah dan mengajaknya berbicara. Noah lalu bilang kalau dia berharap dapat melihat Penny. Keesokan harinya, Steve kembali dan membawakan Noah sebuah hadiah. Dia meminta Noah memakai hadiah itu untuk acara makan malam yang ingin dibuat Steve untuk Noah. Noah pun lalu menyetujuinya dengan tersenyum. Lalu Steve pun pergi. Singkatnya, mereka berdua pun bersiap-siap untuk makan malam sesuai rencana Steve. Steve pun datang menghampiri Noah dan lalu mengajaknya ke ruang makan malam, lalu merantai Noah di sana. Steve pun memulai acara dengan memberikan minuman serta makanan untuk Noah. Noah masih berusaha bersikap stabil dan normal di hadapan Steve. Dia pun memakan sajian pemberian Steve dan berpura-pura menikmati makanan itu. Noah lalu bertanya nama dari daging yang dimakannya. Steve lalu menjawab kalau itu daging Melissa. Steve lalu menunjukkan sesuatu kepada Noah dari balik lukisan miliknya itu. My world. There's Melissa at a candlelight dinner. Saat Noah melihat koleksi gila dari Steve, dia kemudian bertanya di mana barang-barang miliknya. Steve hanya menjawab kalau barang-barangnya ada dan aman bersama dirinya. Kemudian mereka melanjutkan makan malam kembali, dengan daging payudara sebagai hidangan penutup. Noah kemudian tertawa dan seolah-olah menikmati makan malam itu. Tapi tiba-tiba dia menangis, dan hal ini mengundang rasa simpati Steve pada Noah. Noah lalu mengajak Steve untuk berdansa, dan Steve pun menyetujuinya. Mereka pun semakin larut dalam suasana, dan tidak bisa menahan hasratnya lagi. Sekembalinya Noah dari kamar mandi, Noah kembali merayu Steve, dan bersiap-siap untuk melakukan hubungan yang lebih intim lagi. Saat Steve mulai lengah, hal tidak terduga pun terjadi. Noah lalu bergegas keluar dan mengurung Steve yang sudah terluka tadi di ruangan itu. Dia lalu bergegas pergi untuk menyelamatkan yang lain. Saat mau keluar, mereka mengalami masalah karena harus naik tangga yang terlalu tinggi. Sementara itu, Steve yang sudah terluka kemudian menyadari kalau ada yang sedang bersembunyi. Kemudian aksi serang menyerang pun terjadi. Saat Molly lengah, Steve berhasil meraih Noah. Dia berusaha untuk menahan Noah dan menyakitinya. Saat mengetahui Steve sudah tidak berdaya, mereka bertiga pun bergegas untuk kabur. Ternyata Steve tidak menyerah. Dia kembali mengejar mereka bertiga dengan membawa pistol. Sementara Noah dan yang lainnya berpencar untuk bisa mengelabui Steve. Di saat yang bersamaan, istri Steve pun hadir bersama bodyguard mereka. Dia terkejut melihat kondisi di dalam rumah itu berceceran darah. Dia berusaha menghubungi ponsel suaminya, namun ponsel itu terletak di sebuah kotak dalam kamar Steve. Di sisi lain, Noah yang sedang bersembunyi akhirnya ketahuan oleh Steve. Di saat Steve sudah tidak berdaya, akhirnya Noah pun bertindak. Singkatnya, mereka berusaha kabur dari sana, namun tidak bisa, karena semua jalan menuju keluar tertutup rapat. Saat itu, Noah bermaksud kembali ke lokasi kejadian untuk mengambil ponselnya yang tertinggal. Di saat yang bersamaan, istri Steve mendapat Steve sudah tewas. Dia meminta bodyguard-nya untuk mengangkat jasad Steve dan diletakkan di atas es. Sementara Noah yang kembali ke TKP berhasil menemukan ponselnya. Tapi dia terkejut ketika melihat istri Steve yang menghampiri Noah. Tanpa pikir panjang, wanita itu langsung menyerang Noah. Noah kemudian bangkit dan bermaksud kabur. Tapi tiba-tiba, dia diserang kembali. Molly berhasil menghabisi nyawa istri Steve juga di sana.
Noah yang tidak tahu siapa wanita ini kemudian bertanya pada Molly, dan Molly menjawab kalau wanita itu adalah istri Steve. Noah merasa beruntung memiliki sahabat seperti Molly, yang rela datang mencarinya dan menyelamatkannya. Cerita pun berakhir di sini. Nah guys, itu tadi alur cerita Fresh lengkapnya. Nah, di video berikutnya, kita akan membahas sebuah film Filipina yang berkaitan dengan sebuah bangunan tua yang pernah dijadikan tempat pembunuhan massal pada Perang Dunia Kedua. Bangunan tersebut kini menjadi warisan pemiliknya dan diyakini berhantu. Bagaimana cerita dari film 2022 ini? Wajib kamu tunggu ya. Oke, terakhir saya Jiwa. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.